Kadang-kadang kan emosi kita yang nggak kekontrol. Bocah dilarui, bocah diajak bener, bocah ngene, nggak manut, nggak, itu berarti egomu. Itu egomu. Sebab hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mencintai pamannya, cinta banget sama paman, tapi pamannya itu membenci sebenci-bencinya. Abu Lahab kayak apa? Abu Jahal seperti apa? Sehingga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan iman. Allah nggak menginginkan itu. Nanti ceritanya beda. Sehingga tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang berhak untuk menunjukkan siapa yang dapat hidayah, siapa yang kufur, siapa yang macam-macam. Tidak ada satupun. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan hidayah kepada mereka, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan satu keimanan kepada seorang perempuan yang luar biasa. Dulu ada seorang perempuan yang mana nanti 4 putranya itu meninggal saat perang di Qadisiyah ini. Perang sing nggak apa namanya, nggak imbang. 4-4-nya meninggal semua. Ada seorang perempuan namanya Khanza, dia seorang Arab, menghadap kepada baginda Rasul, lalu menyatakan keislamannya, memeluk Islam, lalu diajarkan iman oleh Nabi. Luar biasa. Khanza ini dari Bani Sulaim, Sulaimiyah. Dari Bani Sulaim ini datang kepada Nabi, peluk Islam, lalu menurunkan iman ini, mewariskan iman ini kepada anak-anak. Menjelang malam pertama perang Qadisiyah ini, sang ibu datang menemui 4 anaknya. Apa yang disampaikan? Wasiat kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, kalian termasuk orang Islam. Kalian telah memeluk Islam dengan taat dan berhijrah dengan penuh kerelaan. Tidak ada satupun paksaan dalam diri kita. Kita masuk Islam. Apakah ada di antara kita yang dipaksa untuk memeluk Islam? Tidak. Dengan penuh kerelaan. Maka demi Allah yang tiada ilah yang hak lain Dia, kalian adalah putra dari laki-laki yang satu, sebagaimana kalian juga putra dari wanita yang satu. Artinya apa? Ingin menekankan kalian itu terlahir dari golongan orang terhormat. Suami tidak pernah selingkuh. Ibu tidak pernah selingkuh. Saya dan bapakmu adalah pasangan rumah tangga yang luar biasa, yang saling mencintai, saling mengikat. Karena lumrah, Bu. Zaman dulu banyak perempuan bagi laki-laki itu lumrah dan wajar. Bukan sesuatu yang perlu dihebohkan. Gitu loh. Suami banyak istri wajar. Dulu loh ya. Sehingga Khanza ini merasa bangga bahwa suaminya itu tidak punya selingkuhan, tidak punya
clear tidak punya istri lagi kecuali Hamzah ini. Dan kedua-duanya itu dari kalangan terhormat. Kalian semua tahu betapa besar pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman ketika berjihad melawan orang-orang kafir. Ketahuilah, wahai anak-anakku, bahwa negeri akhirat yang kekal jauh lebih baik di negeri dunia yang fana ini. Kemudian beliau menyampaikan satu ayat Quran surat Ali Imran ayat yang ke-200. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu dan tetap bersiaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian beruntung. Wahai anakku, andaikan esok kalian masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pergilah dan perangilah musuh kalian dengan cara yang gagah berani. Jangan curang. Maju medan ke medan terdepan. Dan jangan lupa mintalah kemenangan atas musuhmu dari Ilahi. Namun apabila pertempuran mulai sengit dan api, peperangan sudah mulai menyala, terjunlah. Terjun kalian ke jantung musuh. Sudah harus di depan lagi, langsung ke jantung, Bu. Ini wasiat seorang ibu kepada anaknya. Habisilah pemimpin mereka saat perang tengah berkecamuk. Doaku, mudah-mudahan kalian meraih ghanimah dan kemuliaan di negeri yang kekal dan penuh kenikmatan. Dongannya malah mati. Apa yang terjadi? Terdorong oleh nasihat ibu ini, keempat putranya ini tampil dengan gagah berani. Mereka bangkit demi wujudkan impian sang ibunda. Dan tatkala fajar menyingsing, maju keempat-empatnya putranya menuju kap musuh. Sesaat kemudian, dengan pedang terhunus, anak pertama itu mulai perangannya sambil melantunkan sebuah syair. Hamzah ini, Bu, terkenal penyair yang luar biasa. Sampai-sampai ketika Hamzah sudah melantunkan syairnya, maka Nabi ingin tambah, lanjutkan syairnya. Aku luar biasa. Pahlawan perempuan pertama yang menghibahkan 4 putranya untuk kemajuan kemenangan Islam. Apa yang diserukan anak pertama ketika menghunus pedang menuju pasukan musuh? Wahai saudaraku, ingatlah pesan ibumu tatkala ia menasehatimu di waktu malam. Nasihatnya sungguh sangat jelas dan tegas. Majulah dengan geram dan wajah yang muram. Yang kalian hadapi nanti hanyalah anjing-anjing setan yang menggaung geram. Menggelegar, Bu, suaranya. Maka telah yakin akan kehancurannya. Maka pilihlah antara kehidupan yang tentram atau kematian yang penuh dengan keberuntungan. Ibarat anak panah melesat ke tengah-tengah musuh dan berperang mati-matian hingga akhirnya gugur. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Gugur. Giliran
Anak yang kedua maju, menyerang sambil melantunkan, Bunda adalah wanita yang hebat dan tabah. Pendapatnya sungguh tepat dan bijaksana. Dia perintahkan kita dengan penuh bijaksana sebagai nasihat yang tulus bagi putranya. Majulah tanpa pusingkan jumlah mereka dan raihlah kemenangan yang nyata atau kematian yang sungguh mulia di Jannatul Firdaus yang kekal selamanya. Kemudian dia bertempur hingga titik darah penghabisan, menyusul saudara yang pertama sakit, mati juga. Melihat saudara yang kedua meninggal, saudara ketiga ambil bagian, maju mengikuti jejak saudaranya. Syair yang dilantunkan, demi Allah, takkan aku durhakai perintah ibu. Perintah yang syarat dengan rasa kasih sayang sebagai kebangkitan dan tulus dan kejujuran, maka majulah dengan gagah ke medan perang. Hingga pasukan Kisra terpukul mundur, atau biarkan mereka tahu bagaimana cara berjuang. Janganlah mundur karena itu tanda kelemahan. Raihlah kemenangan mesti maut menghadang. Terus melantunkan kalimat-kalimat itu sampai pada akhirnya mati juga. Yo 4 lawan 120.000, 30.000. Ya. Lawan 12.000. Secara akal ya berapa kalian menang. Tapi qadar Allah bahwa keimanan mereka itu luar biasa untuk melawan yang begitu dahsyatnya pasukan tersebut. Mati juga. Ini anak yang terakhir menyerang. Apa yang ia lantunkan? Aku tidak pantas menjadi anak Hanza dan Akram. Aku tidak pantas menjadi orang yang terhormat membanggakan jika tidak berada di garis terdepan pasukan musuh untuk melawan orang-orang ajam, menyerbu tanpa rasa gentar, melimpas setiap rintangan. Ia pun bertempur habis-habisan hingga gugur. Hebatnya, ketika berita gugur keempat anaknya ini disampaikan kepada ibunda tercinta, tidak nangis, tidak sedih, malah bangga. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mewujudkan impianku. Semoga nanti kita akan bertemu di surga. Tidak nangis sedikit. Pertanyaannya adalah, tahukah apa yang merubah kepribadian Khalid sehingga begitu sabar dan dengan kematian mereka? Tidak lain jawabannya iman. Rasulullah menanamkan iman di hati orang mukmin sehingga mengajarkan mereka, mengajarkan dari alam jahiliyah menuju alam dengan nilai-nilai luhur, akhlak mulia, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu kita petik dari kisah ini? Salah satu sahabiah Rasul, supaya menambahkan keimanan bagi para imannya perempuan, para ibu yang akan melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Mental seorang ibu adalah madrasatul ula bagi anak-anak. Jadi kalau kalian menginginkan anak yang berbaik, baik, budi luhur, mulia dan lain sebagainya, dimulai dari ibu.
Sehingga ketika ibu sudah menanamkan iman yang luar biasa, mereka akan melahirkan generasi yang cerdas, bertakwa, generasi robbani, generasi Qur'ani. Dan mereka akan menjadi tokoh-tokoh besar. Mereka akan meramaikan, menyeramakan dengan kebijakan dan tentu keadilan. Wanita merupakan senjata yang akan menjadikan sebuah fondasi yang kuat untuk membangun sebuah masyarakat Islam yang kokoh, berakhlak mulia, dan memiliki pilar yang kuat sehingga menyebabkan keharuman dan meraih kebahagiaan. Kemudian Islam terbangun karena peran-peran kaum ibu. Oleh karena itu, jika selama ini kita lalai menghormati ibunda kita yang sudah susah payah melahirkan kita 9 bulan 10 hari dalam kandungannya, digendong tanpa dilepaskan, susah luar biasa, miring kanan, susah miring kiri, susah pengelungkup, takut pecah, macam-macam. Belum lagi saat melahirkan antara hidup dan mati, nyawa taruhannya, keringat, darah, bercucuran. Kalian yang merasakan, saya cuma ngomong saja. Kalian yang praktek. Luar biasa. Sudah selesai melahirkan, apakah peran sudah selesai? Belum, Bu. 2 tahun menyusui. Kan enggak gampang. Apakah sudah selesai 2 tahun menyusui? Selesai? Belum, Bu. Kenakalan anak 2 tahun, 3 tahun luar biasa. Kabel-kabel di balang-balang nafsu, dilempar-lempar. Dan itu normal gitu loh. Malah anak itu fitrahnya itu ingin tahu. Jadi biarkan saja keinginan tahuan mereka. Kalau dari kecil sudah dilarang A, larang B, larang C, lalu gede mau jadi apa? Wong dia nggak tahu apa-apa. Ini dilarang itu dilarang kok. Ya, jadi biarkan saja. Kurang bijak apa baginda Rasul? Bayangkan, Nabi punya cucu 2 tersayang, Hasan dan Husain. Dolanannya kirik, Bu. Kita tahu anjing itu seperti apa. Ini Hasan Husain kamar anak kiri, Bu. Apa Nabi larang? Enggak. Namanya bocah, Bu. Gitu loh. Ya, namanya bocah. Kecuali kalian melihat anak sudah gede, sudah balik gitu, sudah tahu membedakan mana baik, mana buruk, lalu dia mengerjakan keburukan, baru kalian marah-marah, silakan, karena dia itu sudah berpikir. Wong bocah suruh bisa mikir. Kan anak. Mana ada anak bisa berpikir ini baik, ini buruk. Jadi biarkan kefitrahan seorang anak itu terus lewat keinginan tahuannya, lewat macam-macam lah. Kita biarkan saja gitu. Kita pantau saja kalau dia itu melampaui batas. Misalkan ini gedung, lalu dia itu pengen tahu di luar itu ada apa, tentu dilarang lah ya, sudah jatuh dia. Kan dia nggak tahu bahwa ini tinggi, ini rendah, nggak tahu. Jadi peran ibu itu luar biasa untuk mendidik. Baik, kita lanjut. Akhirnya
Qadisiyah dimenangkan oleh kaum muslimin yang dikomandai oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi ketika menaklukkan Qadisiyah tidak langsung pulang, ya, tidak langsung pulang. Sa'ad bin Abi Waqqas menunggu Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk menunggu perintah berikut. Ternyata disuruh untuk ke Madain. Fasara ilaiha wa hadraha syahraini faharaba minha yastajirtu malikul furus. Maka setelah Sa'ad bin Abi Waqqas menaklukkan Qadisiyah, lalu menunggu kabar dari Umar bin Khattab, setelah itu diperintahkan untuk menaklukkan Madain, maka berjalanlah Sa'ad ke sana untuk mengepung negeri tersebut selama 2 bulan. Hingga Yazid, Raja Persia, melarikan diri dari sana. Fastahaha al-muslimuna wa qawiyat sahkatuhum ma'azamat himmatuhum. Dan tentara Islam dapat menaklukkan negeri itu hingga menjadi kuat kekuasaan mereka di sana. Oleh karena itu besarnya kemauan mereka. Saat lalu turun ke Istana Putih, Istana Kisra. Kemudian ketika masuk ke dalam istana itu, beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Kam tarakum min jannatin wa uyunin wa sururin wa maqamin karimin ni'matin kanu fiha fakihin. Kadzalika wa awrasnaha qauman akharina fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu muntazirin." Berapa banyak yang mereka tinggalkan daripada kebun-kebun, mata air, tanaman-tanaman, tempat-tempat yang mulia, kenikmatan. Mereka sama bersukaria di dalamnya. Kemudian demikian itu kita mewariskan pada golongan lain, maka tiada menangis langit dan bumi, dan mereka itu tiada hinan. Kemudian Madain itu oleh Sa'ad dijadikan markas untuk pegawai-pegawai tentara, dan Istana Putih itu dijadikan masjid. Kemudian setelah itu beliau mengirim kepada Umar bin Khattab hubungan dengan penaklukan Madain. Di sanalah Sa'ad mengatur kantor-kantor pemerintahan, mengatur dan menyusun tentara, dan mengamankan beberapa negeri. Konon katanya itu terjadi di tahun ke-16 Hijriah. Kemudian beliau membangun 2 kota, yaitu Kufah dan Basrah, dengan pemerintahan Umar, dan kedua kota itu dijadikan markas tentara. Pembangunan itu terjadi tahun ke-18. Ini awal mula tragedi yang mana Nabi pernah mencium tanah yang mana tanah itu tercium darah cucunya. Jadi Nabi itu kan, ya karena Nabi Rasul, dikasih ilmu pengetahuan yang luar biasa sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan kabar sebelum dan sesudahnya kan lewat malaikat Jibril. Terus malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, apa yang membuat engkau sedih?"
Aku mencium bau darah cucuku. Lalu kata malaikat Jibril, kamu tahu di mana tempat? Nggak tahu. Kata malaikat Jibril, ya kapan-kapan kita jalan-jalan. Bahasa kita gitu loh. Bahasa kita. Kapan-kapan kita jalan-jalan. Qadar Allah disuruh untuk Mi'raj. Dari Mi'raj inilah perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis. Ya. Keliling, Bu. Keliling. Jadi dengan bisa bayangkan, mau hijrah saja. Mau hijrah dari Mekah ke Medina, lah kok larinya ke Irak dulu gitu loh. Ke Irak dulu gitu loh. Disinilah tempat nanti akan terjadi pembantaian. Di Karbala, di Irak. Nah, saat pemerintahan Umar, Kufah dan Basrah sudah mulai dibangun. Dan di sana tempat untuk apa? Untuk menyusun pasukan. Kalian ingat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, semua pusat pemerintahan di Madinah. Ketika Ali pindah ke Basrah. Ketika Ali pindah ke Basrah. Sehingga apa? Sehingga pusat kepemimpinan pada saat itu adalah Basrah, Ali. Yang nanti itu menurunkan riwayat bacaan Quran, qiraah sab'ah. Itu malah justru di Kufah, bukan di Medina. Yang jalurnya lebih dekat kepada Rasulullah itu malah dari Kufah, bukan dari Medina. Kenapa? Karena kepemimpinan Ali yang mana itu bagian dari yang dititipi ilmu Quran oleh Rasulullah ada di Kufah, bukan di Medina. Nanti ada Asim, ada Waqaf, ada macam-macam. Pusatnya malah di Kufah. Yang imamnya yang di Medina ini nanti malah justru muter dari Madinah balik lagi ke sana, muter. Ya memang semacam. Walhasil Basrah, Kufah sudah didirikan, yang nanti akan diteruskan oleh Sayyidina Ali, Bu. Yang mana pada waktu yang bersamaan Irak menjadi pusat pemimpin Muslim Mesir. Saya ulangi, Mesir itu pun sama, dihuni oleh Muawiyah, Bu. Sama-sama saudara, ya. Sama-sama sahabat Nabi, sama-sama saudara Nabi, sama-sama ahli ilmu cerdas luar biasa. Siapa yang nggak kenal Muawiyah bin Abi Sufyan, anaknya Abu Sufyan, Bu, namanya Nabi. Ya berarti misalnya Nabi juga Muawiyah itu. Luar biasa. Abi Sufyan itu punya istri namanya Sofia. Sofia ini yang makan jantungnya paman Nabi, bulat gitu. Yang memang Quraisy itu luar biasa, Bu. Quraisy itu, suku Quraisy adalah suku paling terhormat pada saat itu, dan kekerabannya Bani Hashim itu luar biasa, yang paling mulia juga. Abu Sufyan punya istri. Istrinya itu punya paman, Bu.
punya bapak. Bapaknya ini dibunuh sama Hamzah, pamannya Nabi, pada saat perang. Gitu loh. Tahu bahwa yang membunuh ayahnya itu adalah Hamzah, maka istri Abi Sufyan ini nyuruh Wahsy, budak hitam legam, untuk bunuh. Ambil tombak, perahu tombaknya dikasih racun, ditutukan. Ya. Sama Hamzah terkapar. Melihat kondisi terkaparnya Hamzah, istri Abu Sufyan ini datang, Bu, menghampiri Hamzah, dirobek itu perut, dirobek sayat itu dada, diambil jantungnya. Orang mana, Bu, yang nggak merasa sedihnya tambah gitu loh. Terbunuh saja itu sudah sedih, apalagi dicabik-cabik, dimakan jantungnya, tambah sedih. Itu baginda Nabi, Bu, merasakan kesedihan luar biasa. Karena Hamzah adalah paman yang paling dicintai oleh baginda Rasul. Karena pada saat yang bersamaan, paman Hamzah itulah yang selalu backup Nabi, yang selalu melindungi Nabi. Kalau ada apa-apa, dia yang maju. Termasuk pada saat Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, mau masuk Islam di Darul Arqam itu, ya, masih ingat? Nabi lagi di Darul Arqam, lagi ngajar, tahu-tahu Umar datang, ketuk pintu. Siapa itu? Umar. Semua takut, Hamzah maju. Tenang saja, kalau dia macam-macam saya yang hadapi, buka saja. Setelah dibuka, ternyata langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Ternyata masuk. Artinya Hamzah ini luar biasa peranannya. Gitu loh. Peranannya luar biasa, membela Nabi, backup Nabi, macam-macam. Mati dalam keadaan sakit semacam itu. Dan terkonfirmasi, ya, terkonfirmasi kemarin pada tahun 2011, ingat, Bu, tahun 2011 Madinah hujan. Mungkin kalian sudah lupa. Tahun 2011 Madinah hujan lebat. Kalian kan tahu bahwa di sana itu padang pasir. Warnanya padang pasir, Bu. Yang namanya pasir ketika kena air pasti ikut ngalir. Sampai kuburan, salah satu di antara kuburan itu adalah milik Hamzah. Heli, Bu. Terkuak permukaannya, ya, permukaannya itu tergelincir, muncul jenazahnya. Apa yang terjadi? Masih seger, darahnya itu masih kelihatan. Wujudnya masih utuh, seutuh-utuhnya, bahkan darahnya pun kayak baru kemarin keluar. Ini menunjukkan bahwa yang syahid itu luar biasa. Kaki nggak doyan, ya, kaki nggak doyan. Belatung nggak doyan, Bu. Jasadnya masih utuh. Gitu. Sama kayak kemarin juga, kita bangga, Bu, menjadi orang Indonesia juga bangga. Sebab banyak ulama-ulama yang mengharumkan bangsa Indonesia di tanah suci. Berapa banyak, ya, orang-orang yang mengenal Indonesia lewat kuburan para ulamanya. Digali masih utuh. Siapa? Imam Nawawi. Digali masih utuh. Siapa?
ulama Indonesia semua, Bu. Ulama Nusantara. Waktu itu belum ada Indonesia, masih Nusantara. Ulama Nusantara, Bu. Bahmun termasuk kemarin ternyata masih utuh jasadnya, maka biarkan saja di sana. Luar biasa, Bu. Di tahun ke-6 kita lanjut. Di tahun ke-16 Hijriah pembebasan Madain. Madain adalah ibu kota kerajaan Persia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan berita kabar gembira ketika beliau masih hidup, bahwa kota Madain suatu saat akan dikuasai oleh orang Muslim. Kaum Muslim pun menanti-nanti hari yang dijanjikan itu. Setelah perang di Qadesiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas bersama tentara Islam selama 2 bulan masih tinggal di tempat itu untuk memulihkan luka. Mereka juga menanti perintah dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah Sa'ad pulih. Dia lalu mulai melakukan perluasan ke daerah antara Sungai Aswad dan Tigris, hingga datang perintah dari Umar untuk pergi ke Madain. Tentara Islam sampai ke kota Madain. Jarak mereka dengan kota Madain hanya terpisah oleh Sungai Tigris. Karena tentara Persia telah menghancurkan jembatan hubungan ke kota Madain selama beberapa bulan, tentara Islam terkepung di kota tersebut sambil juga melakukan pembebasan di daerah sebelah barat dari kota itu. Sementara orang-orang Persia selama pengepungan berusaha mengosongkan kota Madain dari harta simpanan dan tabungan mereka. Sedangkan Yazid, Raja Persia pada saat itu dalam kesempatan yang sama memilih untuk melarikan diri karena ketakutan. Iut milih mereka, padahal kuat tentaranya. Tapi Islam atas dasar keimanan, mereka itu seperti singa yang kelaparan di medan pertempuran. Penyerangan terhadap kota Madain ini dilakukan dengan perhitungan yang sangat matang di bawah pemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya tentara Islam menyeberangi sungai dengan keyakinan mampu menguasai kota dan dapat mengusir mereka yang kekuatannya itu luar biasa. Di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas ini, tentara Islam dapat dengan mudah memasuki kota tersebut. Tentara Islam kemudian bergerak maju ke Istana Putih, tempat Istana Kisra berada. Masuk ke sana, ke dalam istana tersebut dengan merendahkan dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga mengumandangkan azan sebagai bukti bahwa kalimat tauhid telah ada di dalam istana itu. Juga memadamkan api yang telah menjadi sesembahan orang-orang Majusi, serta mendirikan sholat berjamaah di tempat itu. Pada penyerangan ini, tentara Islam berhasil memperoleh harta ghanimah yang sangat banyak, sehingga 1/5 dari keseluruhan harta tersebut dikirim ke Madinah. Ketika Umar radhiyallahu anhu tahu melihat harta rampasan tersebut, dia berkata, mereka telah menyiapkan harta sebanyak ini, pastilah untuk tujuan kemakmuran. Maka Ali berkata kepada Umar, sungguh engkau telah menjaga kebersihan dirimu dari gila harta, maka rakyatmu pun melakukan hal yang sama. Tetapi seandainya dirimu berperilaku mewah, maka tentu mereka pun akan menirunya. Jadi rakyat tergantung dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya suka mewah-mewah, maka rakyatnya pun akan sama. Kemudian tentara Islam menempati kota Madinah, kota Madain selama beberapa bulan. Dari kota tersebut, tentara Islam dapat melakukan pembebasan beberapa daerah hingga mampu menguasai Jalwala
Mosul, Tikrit, dan kota-kota lainnya. Tentara Islam telah memilih 2 daerah yang penting setelah Madain mereka kuasai. Apa itu? Yaitu di daerah yang berada di Irak, mereka ingin menguasai Kufah dan Basra. Bergeraklah tentara Islam ke kota tersebut untuk menyempurnakan pembebasan kerajaan Persia. Sebelum mereka berangkat, telah diputuskan bahwa Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu adalah orang yang diberi tanggung jawab sebagai pemimpin dan pendakwah bagi masyarakatnya sendiri. Karena Salman Al-Farisi itu berasal dari Parsi. Tahun 16 Hijriah pas penaklukan Al-Madain, pasukan kaum muslimin menyeberangi sungai Dajilah. Kuda mereka jika kelelahan lalu menyeberangi sungai, maka Allah Subhanahu wa taala langsung menjadikan air sungai itu mendadak menjadi banyak laksana dataran yang meninggi. Kuda-kuda beristirahat di sana. Kejadian ini merupakan bagian mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk para sahabat beliau. Orang yang mengiringi Sa'ad bin Abi Waqqas di sungai adalah Salman Al-Farisi. Ketika kaum muslimin bebas berada di daratan, keluarlah kuda itu dari sungai, mengurai bulu-bulu lehernya dan menjingkrak-jingkrak. Mereka mengiringinya di belakang pasukan asing hingga memasuki Al-Madain. Mereka tidak menemukan seorang pun di sana karena Kisra telah melakukan evakuasi seluruh keluarganya dan sejumlah harta yang mampu mereka angkut. Di dalam lemari Kisra terdapat beribu-ribu dinar dan ia mengambilnya semampunya. Mereka yang pertama-tama berhasil memasuki Madain adalah pasukan penyebar rasa takut. Disusul pasukan yang penuh dengan ketenangan. Mereka berjalan dengan tidak menemukan seorang pun tanpa rasa takut. Selain Istana Putih yang di dalamnya terdapat pasukan penyerbu, mereka di dalam benteng. Ketika saat itu tiba, ia menghimbau penghuni Istana Putih selama 3 hari dengan bahasa Salman Al-Farisi. Pada saat hari ketiga mereka keluar dari benteng saat masuk dan tinggal di sana. Dataran tinggi tempat tinggal sana dijadikan musola. Pasukan kaum muslimin menguasai segala yang ada di sana, termasuk sesuatu yang belum pernah disaksikan orang, berupa benda yang lebih mentenangkan daripadanya, yakni mahkota Kisra. Orang Madinah tidak pernah melihat mahkota. Karena itu tidak pernah diajarkan baginda. Rasul nggak pernah pakai mahkota. Sedangkan di sana menyaksikan mahkota kerajaan. Lalu ikat pinggang yang menyandang pedang, gelang kaki, permadani, dataran tinggi tempat singgasananya. Setelah itu Kisra yang bernama Yazdajir bin Zahrayas pergi dari Al-Madain dan melarikan diri ke Al-Wad. Dalam perjalanan ia menghimpun para tokoh, pendukung dan tentara dari negeri-negeri yang ada di sana. Akhirnya mereka semua berdomisili di Jalaula. Mereka menggali parit besar di sekitar Jalaula. Saat mengirim pasukan di bawah komando anak saudaranya yang jumlah mendekati 12.000 personil. Setelah mereka selesai menguasai Al-Madain, mereka berangkat hingga tiba di dekat orang-orang Majusi. Mereka berada di Jaula dengan parit besar yang mengelilingi. Hasim bin Utbah mengepung mereka. Mereka lolos untuk mengadakan pertempuran dalam setiap waktu. Mereka mengadakan peperangan yang belum pernah terdengar peperangan lain seperti peperangan ini. Kisra mengirim bala bantuan kepada pasukannya. Demikian pula Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim bala bantuan kepada anak-anak saudaranya. Seluruh anggota pasukan Parsi telah berjanji dan bersumpah dengan api bahwa mereka tidak akan melarikan diri
hingga berhasil melenyapkan pasukan Arab. Ketika tiba kesempatan terakhir, yakni hari penentuan, pada awal siang, mereka saling bertemu hingga pecahlah pertempuran yang belum pernah disaksikan oleh siapapun perang dahsyat itu sebelumnya. Dua pasukan saling melepaskan anak panah dan berkumpullah tombak serta yang lain. Mereka mengganti menggunakan pedang dan kampak. Lalu tibalah malam dengan gelapnya. Mereka tidak mengetahui keadaan medan perang tidak karena seorang perayu berkata, "Wahai kaum muslim, inilah pemimpinmu berada di pintu menuju Parit." Ketika orang-orang Majusi mendengar seruan itu, seketika mereka melarikan diri, sedangkan pasukan kaum muslimin menuju suara persenjataan perang. Dia telah berada di pintu menuju Parit dan telah berhasil menguasai mereka. Orang-orang Parsi melarikan diri. Dari mereka 100.000 personil terbunuh hingga mereka meratakan permukaan bumi dengan mayat-mayat yang bergelimpangan. Oleh karena itu, tempat itu dinamakan Jalaula. Pasukan kaum muslimin berhasil mendapatkan harta rampasan hampir sama yang dibunuh. Berikutnya kaum muslimin menaklukkan Tikrit dan Al-Masawjil. Walhasil, pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas didampingi oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi juga luar biasa, Bu. ahli strategi, dia orang Persia. Dulu pernah guyon, Bu. Salman Al-Farisi itu pernah guyon sama Sayyidina Ali, Bu. Karena Sayyidina Ali itu ditunjuk sebagai babul ilm, pintunya ilmu oleh Nabi, maka Salman itu pengen ngecek sajarnya sejenis apa sih Ali itu, kok sampai-sampai dijuluki babul ilm, pintunya ilmu. Jadi Salman Al-Farisi itu bawa roti, Bu. Roti ini dari Nabi. Salman, kirim ini untuk Ali. Oke, dikirim. Jumlahnya ada 10 butir. Salman karena pengen ngetes ilmu Sayyidina Ali, jajal. Saja aku pengen tahu kenapa kok disebut babul ilm. Diambil satu, Bu. Diambil satu. Dulu nggak ada WA kan, Nabi nggak mungkin WA Sayyidina Ali. Saya kirim Salman untuk nganterin roti 10 butir, enggak kan? Nggak tahu lah. Akhirnya datang, buluk salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Salman. Ada apa? Saya disuruh Nabi untuk kirim ini. Setelah, oh iya sudah. Ini dari siapa? Dari Nabi. Sebentar, dihitung, ternyata 9. Kalau ini dari Nabi, saya tidak yakin. Loh kok kenapa? Kalau ini dari Nabi pasti jumlahnya 10, nggak mungkin 9. Salman tertawa, Bu. Oh, pantas. Ali, kata Salman, sini aku percaya bahwa kamu itu adalah babul ilm. Tapi yang membuat saya itu heran, kenapa kamu tahu kalau jumlahnya itu harusnya 10 bukan 9? Kata Sayyidina Ali, Salman, saya itu sudah diajarkan baginda Nabi. Ketika saya bersedekah 1, saya akan dapat 10. Pagi tadi saya bersedekah 1 roti. Maka andaikan ini balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulnya, maka harusnya 10 bukan 9. Salman tertawa ngakak. Iya, saya umpetin 1 ini. Jumlahnya benar 10.
Bener-bener kan luar biasa dari Salman. Guyonnya mateng, Bu. Jadi sahabat-sahabat Nabi ya relax, Bu. Guyon macam-macam, nggak tegang gitu loh. Ya, nggak tegang, guyon. Ya biasa gitu. Jadi itulah kenapa Sayyidina Ali disebut sebagai babul ilm, pintunya ilmu pengetahuan. Luar biasa, Bu. Ya, luar. Termasuk Salman Al-Farisi itu mengagumi Sayyidina Ali. Yang penting ilmu dulu. Ya, apapun itu yang penting ilmu dulu. Asal kita sudah tahu, kita akan ketika menghadapi sesuatu yang sesuai dengan pengetahuan kita nggak grogi, kita nggak kaget, kita nggak shock. Gitu. Termasuk apa saja, ilmu hati untuk supaya kita ketika ada ujian, kita bersabar, ketika kehilangan kita bisa ikhlas, macam-macam. Yang penting ilmu dulu. Selama kita tidak mengetahui keilmuan kita, ya, maka akan selalu shock, kaget, macam-macam ketika menghadapi sesuatu. Apapun itu. Maka pantas saja bahwa ilmu itu luar biasa. Ilmu itu luar. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ilmu pemahaman lewat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dan belajar dengan macam lewat taklim, lewat yang kita harapkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman, menambahkan kekuatan keimanan kepada diri kita supaya ketika menghadapi segala medan apapun kita nggak takut karena iman ada di hati. Semoga Allah mudahkan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina sayyidina karimina sayyidina Maulana Muhammad wa sallim wa barik ala sahabati Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamdan yafi wa yafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa akhwanina wa akhwatina wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadil haj. Allahumma latim ahwalana wa hasin af'alana wa khallifna min alamil faqri wal dhulli wa atimna min al bala wal bawa والطاعون ومن شر الأعداء والشياطين النفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحسن مرادنا بالخير. اللهم بعدنا من الشر والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من سوء البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا محول الحال والأقوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا كثير النوال يا خالق جميع الأفعال وقنا لنية الخير في جميع الأقوال والأحوال. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلم وقتنا في إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخوفك ولا يرحمنا ورزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بالله والذي سيئ المؤمنين آمين يا رب العالمين.